Oke, what's up? Kembali lagi dengan Leon di sini. Kali ini Leon akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Blind. Kali ini kita akan membahas episode yang ke-6 dari drama Blind. Anak nomor 7 berada di kantor Pak Bae. Ternyata dia berkhianat kepada teman-temannya. Dia menceritakan rencana pelarian dirinya dan teman-temannya kepada Pak Bae. Anak nomor 7 bertanya apakah Pak Bae akan melepaskannya karena sudah memberitahu hal itu. Pak Bae pun mengiyakannya. Namun kita tahu kalau Pak Bae begitu kejam. Bisa saja anak nomor 7 itu hanya dimanfaatkannya. Anak nomor 7 kembali ke kamarnya. Sebelum yang lain curiga, dia pun pura-pura tidur. Namun Yeonjae menyadari kedatangan dan dia pun menatap tubuh anak nomor 7 yang tampak gemetaran. Tatapan Yeonjae begitu aneh. Apakah dia mencurigai temannya itu melakukan sesuatu? Kita akan tahu jawabannya di episode yang selanjutnya mungkin ya. Episode 6 pun dimulai. Detektif Ryu terkejut dengan kedatangan kakaknya di gudang. Ternyata saat Hakim Ryu menerima surat dari Eunki, dia pun juga membalasnya. Dia menyuruh Eunki untuk menuruti perintahnya, yaitu menipu semua orang termasuk Detektif Ryu. Detektif Ryu pun tidak boleh mengetahui rencana mereka. Dengan begitu dia bisa membantu adiknya. Hakim Ryu pun juga membantu adiknya melarikan diri saat anak buah Pak Bae mengejarnya. Dia berpura-pura menjadi adiknya, sehingga dirinya lah yang dikejar anak buah Pak Bae dan Detektif Ryu bisa melarikan diri lagi. Hakim Ryu pun bergegas ke kantornya dan pura-pura sedang bekerja, karena dia tahu pasti polisi akan memeriksa alibinya. Dan benar saja Detektif Kang memang datang ke kantor Hakim Ryu untuk memastikan dia berada di kantornya. Hakim Ryu memang cerdas nih guys, dia bisa merencanakan semua itu dengan matang. Detektif Ryu pun memeluk kakaknya setelah tahu bahwa kakaknya tidak berkhianat dan malah membantu dirinya. Mereka pun berbicara empat mata. Namun tiba-tiba Hakim Ryu berkata kalau dia melakukan semua itu bukan karena adiknya, tapi demi menangkap pelakunya. Meskipun mungkin kalau itu adiknya, dia mengeluarkan beberapa berkas dan meminta adiknya untuk menjelaskan semuanya. Ternyata itu adalah berkas hasil otopsi Jung Man-chun dan keluarganya. Detektif Ryu membaca berkasnya dan melihat foto bukti kancing. Lalu dia memeriksa jaketnya dan benar, kancing itu adalah kancing miliknya. Namun dia menjelaskan kepada kakaknya kalau dia tidak menyadari kancingnya lepas dan dia tidak melakukan apapun pada Jung Man-chun. Lalu Hakim Ryu meminta penjelasan tentang bukti di motel. Detektif Ryu melihat buktinya, namun dia bingung bagaimana menjelaskannya. Dan dia meyakinkan kakaknya kalau dia bukan pelakunya. Hakim Ryu lalu bertanya apakah ada. Hakim Ryu lalu bertanya untuk apa Detektif Ryu menemui Pak Jung. Detektif Ryu pun menjelaskan alasannya kenapa dia berada di motel itu hanya untuk mengambil rekamannya. Hakim Ryu bingung rekaman apa yang dimaksud. Adiknya pun mengatakan kalau itu rekaman perbincangan Pak Jung dan pembunuh Eunji. Adiknya pun mengatakan kalau itu rekaman pembicaraan Pak Jung dan pembunuh Ji-eun. Namun Detektif Ryu tidak berhasil mendapatkannya karena saat dia tiba di lokasi, istri Pak Jung sudah bersimbah darah dan Won Wang tenggelam. Lalu Detektif Ryu menolongnya sehingga dia selamat. Sebelum ibunya Won Wang tewas, dia meminta Detektif Ryu untuk menyelamatkan anaknya. Namun sebelum sempat melakukan sesuatu, Detektif Kang datang dan memergoki dirinya dan mencoba menembaknya. Karena itulah dirinya kabur, namun Pak Bae malah menculik dan menyiksanya. Detektif Ryu pun memperlihatkan lukanya. Mereka heran kenapa Won Wang bisa tewas. Padahal saat Detektif Ryu meninggalkan TKP, dia masih hidup. Mereka pun berpikir kalau pelakunya pasti membunuhnya saat dirinya meninggalkan TKP. Detektif Ryu memohon kepada kakaknya untuk membantunya. Dia kabur karena semua bukti mengarah kepadanya. Hakim Ryu pun bersedia membantu adiknya asalkan dia mendiskusikan semua yang dia lakukan dengan kakaknya itu. Keesokan harinya kepala polisi Ryo memarahi tim kepolisian karena tidak bisa berhasil menangkap Detektif Ryu. Kapten Oh lah yang paling dimarahi karena dianggap mengacaukan penangkapan itu. Para reporter sedang berkumpul di kediaman Ryu. Hakim Ryu dimarahi ibunya karena tidak memberitahu kedua orang tuanya kalau Detektif Ryu menghubunginya saat kepolisian berusaha menangkapnya. Ibunya pun menyadari kalau Hakim Ryu pasti juga dalam posisi sulit karena adiknya itu. Hakim Ryu berpura-pura tidak mengetahui kabar dan keberadaan adiknya setelah kejadian itu. Ibunya Hakim Ryu memberikan pernyataan kepada
kepada reporter bahwa dirinya tetap akan mencalonkan diri sebagai menteri sesuai dengan perintah putra sulungnya karena mereka berusaha mempercayai kalau Detektif Ryu tidak bersalah. Lagi-lagi Detektif Ryu bermimpi buruk tentang hal yang sama saat 20 tahun lalu. Hakim Ryu menemui adiknya. Dia memberikan barang-barang yang mungkin dia butuhkan adiknya untuk bersembunyi. Bahkan dia memberikan ponsel khusus kepada Detektif Ryu dan Jo Eun-gi untuk mereka bertiga berkomunikasi. Rencana mereka dimulai dari mencari di mana rekaman itu berada. Karena Detektif Ryu tidak sempat mengambilnya di motel, mereka berasumsi bahwa kepolisian pasti mendapatkannya. Namun ternyata mereka tidak mengetahui soal rekaman itu. Mengetahui akan hal itu, lalu Detektif Ryu ingat kalau masih ada satu rekaman lagi. Hakim Ryu pun menemui Pak Bae. Dia mencoba mencari informasi soal rekaman itu sembari mengulur waktu karena waktu yang bersamaan Detektif Ryu sedang mencari rekaman itu di rumah Pak Bae. Namun istrinya Pak Bae menelpon Pak Bae dan memberitahu bahwa ada pria yang mengaku sebagai kekasih putrinya dan datang menemuinya. Pak Bae pun merasa curiga dan bergegas ke rumahnya dan meninggalkan Hakim Ryu begitu saja. Pak Bae pun tiba di rumah. Dia mengambil pisau dan membuka pintu kamarnya. Dia curiga ada seseorang di balik pintu dan langsung menusukkan pisaunya ke dalam pintu. Benar saja, memang ada Detektif Ryu di balik pintu itu. Namun dia berhasil melawan Pak Bae dan melarikan diri. Pak Bae memeriksa file rekaman yang dia sembunyikan di belakang bingkai foto putrinya dan ternyata rekaman itu hilang, guys. Pak Bae emosi dan merusak dekorasi ulang tahun di rumahnya. Istrinya berusaha menghentikannya, namun justru Pak Bae malah mendorong istrinya hingga terbentur meja dan tewas di tempat karena pendarahan. Pak Bae menyadari keadaan istrinya pun lemas, merasa depresi akan semua musibah yang menimpanya, dan dia malah menyalahkan Yoon Jae. Padahal itu adalah karena atas perbuatannya sendiri di masa lalu nih, guys. Detektif Ryu kembali ke gudang. Hakim Ryu dan Eun-gi menunggunya. Namun Detektif Ryu tidak mendapatkan rekaman itu dan berpikir kalau pembunuhnya pasti sudah lebih dulu mendapatkannya. Benar saja, di tempat lain si pembunuh sedang membakar file rekaman tersebut. Mereka bertiga pun mengatur strategi dengan berusaha mencari bukti dari semua kasus. Ternyata pada saat hari tewasnya Deung Man Chun, Hakim Ryu melihat drone yang terbang di sekitar atap rumah sakit dan mungkin saja drone itu merekam pelakunya. Dan Hakim Ryu yang akan mencari tahu tentang drone itu. Pak Choi sedang menunggu penumpang. Lalu dia melihat Yuna keluar dari klub. Dia pun menghampiri karena Yuna memang memanggil taksinya. Pak Choi mengendarai taksinya membawa Yuna ke suatu tempat. Yuna pun tertidur selama perjalanan. Lalu saat Yuna bangun, dia sadar bahwa dia tidak berada di tempat tujuannya. Tiba-tiba saja seseorang memakai jubah hitam menyerangnya dan memukul kepalanya saat Yuna berusaha menghubungi Eun-gi. Eun-gi yang menerima panggilan Yuna meminta tolong langsung melaporkannya. Petugas polisi sudah berada di TKP yang diduga lokasi Yuna berada. Eun-gi dan petugas polisi pun segera mencari dan Eun-gi menemukan Yuna dan dia mengira Yuna tewas dan begitu menyesalinya karena dia tidak bisa melindungi Yuna. Namun ternyata Yuna masih hidup. Dia sudah berada di kamar rumah sakit dan sedang dimintai keterangannya oleh petugas polisi. Yuna tidak begitu ingat dengan pelakunya, namun dia ingat dengan jelas kalau pelakunya memiliki tato di lengannya. Dia pun menggambarkannya, dan ternyata itu adalah tato laba-laba. Pak Bae menemui Pak Choi. Pak Choi terkejut saat mengetahui Detektif Ryu adalah Yoon Jae. Pak Bae bingung karena dia pikir Pak Choi mengetahui akan hal itu saat mereka bertemu di pengadilan. Namun ternyata yang dimaksud Pak Choi adalah anak nomor 7 yang mempunyai bekas luka bakar di tangannya, bukan Yoon Jae yang dibicarakan Pak Bae. Pak Choi pun menghubungi anak nomor 7 dan mencoba mengancamnya, lalu meminta imbalan. Eun-gi memperlihatkan gambar tato dari Yuna. Detektif Ryu terkejut karena dia mengenali tato tersebut adalah yang dimiliki Pak Choi. Lalu dia melihat
sehari setelah kematian Hejin dan langsung dia serahkan kepada rekannya itu untuk diperiksa. Hasil tes itu dikirim ke kantor kepolisian. Namun sialnya yang menerima laporan hasil itu adalah detektif Kang. Ternyata detektif Kang melaporkan hasil itu kepada Pak Yom. Mereka berpikir mungkin saja detektif Ryu memalsukan hasil tes agar dia keluar dari tuduhan. Detektif Ryu dan Seoku diam-diam berbagi informasi di restoran. Namun di luar restoran, detektif Kang mencurigai sebuah motor, tapi dia tidak menyadari kalau orang yang di hadapannya adalah detektif Ryu. Pemilik restoran yang mengenali Ryu pun seakan mengerti dan memberikan dukungan untuknya. Detektif Ryu memeriksa berkas yang diberikan Seokgu. Ternyata itu adalah berkas pelacakan lokasi di mana para juri berada saat Hakim Ryu menghubungi mereka bertepatan dengan waktu kematian Hejin. Dan ternyata Pak Choi yang berada di sekitar TKP membuat detektif Ryu pun semakin mencurigainya. Pak Choi berada di rumahnya menunggu kedatangan nomor 7. Sedangkan para juri sedang berkumpul di restoran Charles karena Pak Kang memberikan undangan pernikahan putrinya kepada para juri. Detektif Ryu berada di rumah Pak Choi. Namun saat dia tiba, rumahnya tampak berantakan dan dia menemukan Pak Choi dalam keadaan pingsan. Lalu sebuah ponsel berdering disembunyikan di atas jam. Sialnya, entah tahu dari mana tiba-tiba saja polisi datang ke rumah Pak Choi. Dan detektif Ryu pun berusaha kabur agar dia tidak dicurigai lagi. Petugas polisian terkejut dengan kondisi Pak Choi. Lalu detektif Kang datang terlambat dan dia mencurigai motor yang dia lihat di depannya. Dia pun mengeceknya lagi dan benar saja motor itu sudah tidak ada nih guys. Hakim Ryu pun menunggu dengan gelisah di gudang karena adiknya tidak ada di sana. Lalu dia memarahi detektif Ryu saat dia diberitahu kalau adiknya itu sudah pergi ke rumah Pak Choi dan menemukan Pak Choi pingsan. Hakim Ryu pun benar-benar kesal karena adiknya pergi tanpa seizinnya sesuai dengan janjinya. Lalu detektif Ryu menjelaskan alasan dia pergi dan menemukan sebuah ponsel tersembunyi. Hakim Ryu memeriksa dan menemukan sebuah rekaman. Mereka pun mendengarkannya. Ternyata rekaman itu berisi suara Pak Choi sebelum dia pingsan. Di sana terdengar dia menunggu kedatangan nomor 7. Lalu berkata kalau saat di persidangan dia bisa mengenali dirinya karena dia melihat ke arah Pak B terus-menerus. Dan dia juga mengenali bekas luka bakar di tangannya. Dan dengan yakin kalau dirinya memang anak nomor 7. Lalu terdengar suara pecahan botol. Karena rekaman itu, mereka pun akhirnya mengetahui kalau pelakunya berada di ruangan sidang saat itu. Keesokan harinya detektif Ryu datang lagi ke rumah Pak Choi. Dia menyelidiki sembari mendengarkan rekaman seolah dia adalah si pelakunya. Hakim Ryu pun juga berulang-ulang mendengarkan rekaman itu di kantornya. Lalu menyadari ada yang aneh dan dia langsung menghubungi adiknya, menyuruh untuk adiknya menuruni tangga sesuai ketukan yang terdengar di rekaman. Dan benar saja, mereka menemukan petunjuk. Ternyata si pelakunya adalah orang yang berjalannya tidak normal. Dan detektif Ryu teringat dengan Pak An, juri di persidangan yang kondisi kakinya tidak normal. Dia pun berpikir kalau sudah menemukan pembunuhnya. Sehingga dengan pikiran detektif Ryu seperti itu membuat episode yang ke-6 pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa.